balik lagi di YouTube Traders Family. Kali ini sudah sama Pak Tito yang baru saja pulang, baru saja sampai dari angin-angin Mandalika ya Pak. Masih berasa sampai sini tuh ya? Masih berdiri rambutnya nih. Tapi menyenangkan ya, kali ini agak lama soalnya pergi ya. Oh iya. Hasrat itu keluar ya akhirnya ya? Keluar, Iya. melepas penat. Penat sudah lepas kan? Udah. Nah, makanya kita duduk di sini. Mau dikasih penat lagi? Saya Ya, pergi lagi nih. Enggak. Kan pas Bapak di Mandalika, saya kan banyak ngobrol sama teman-teman investor ya kan. Kan ada naik video testimoni itu kemarin tuh kan. Ya. Ya pada profit. Gede. Seneng dong kita ya kan. Ya. Teman-teman trader juga profit. Teman-teman analis juga ya hasilnya bagus-bagus. Makanya Ya. semua profit. Good news dong gitu kan. Banget. Ternyata di balik good news itu ada bad newsnya. Saya pelan-pelan nih ngomong ini. Biarpun kita lihat situasinya, saya pas interview, ini dia nih ekosistemnya sudah jalan, Iya, sehat, saya seneng. Iya. Tapi ternyata biasa awal bulan ada berita yang nggak ngenakin. Kenapa ya? Masih ada aja, selalu ada, ya setiap bulan sih ini terjadi, yang kena ban. Wah. Iya, itu mah. Udah kayak makanan rutin ya. Ya, benar. Cuman kan jadinya tuh komplain. Ya ngechat banyak tuh sebenarnya tuh kalau ngomong yang ngechat mah. Saya rasa ada juga yang mampir di Instagram Bapak. Oh, nggak tahu kalau di Instagram saya jarang buka chat-chatan gitu. Di saya ada, di Instagram TF ada, dan ya selalu setiap bulan. Yang jadi topik itu kan pembahasannya kenapa nggak dibuka aja langsung peraturannya apa supaya kita nggak kena ban. Katanya TF transparan. Jadi enak nih jawabnya seger kan. Angin Mandalika masih ada gitu. Kayaknya enakan ngegas. Yang ini aja digas. Ini kita gas ya. Gimana menurut Bapak kalau diminta Bapak transparan soal itu? Sekarang gini, tadi Bill bilang, banyak yang komplain. Iya. Ya kan? Ayo kita adu banyak sama yang berhasil cash out. Ya. Kalau kita ngomong by data, Iya. ya kan bulan per bulan. Benar. Setiap bulan nih antara orang yang berhasil cash out sama yang kena ban. Ya. Jauh. Jumlahnya kecil sekali. Benar. Nggak ada apa-apanya. Buktinya banyak gitu loh yang bisa ikutin aturan. Benar. Gitu Tapi kan kan? yang nyaring tuh selalu yang komplain. Iya. Saya sih pengen ngomongnya biarin aja ya. Sebenarnya ya. Kalau kerjanya komplain-komplain doang. Tapi gini deh. Kalau dibilang, kenapa nggak ditulis aja semua peraturannya? Disebutin 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya Jangan lah. begini, jangan begini, jangan begini, jangan Iya. begini, tidak boleh begini gitu. Sangat simpel. Kita sebut 5 peraturan, mereka akan bikin yang ke-6. Kita sebut 6, mereka akan bikin yang ke-7. Kita sebut 7, mereka akan bikin yang ke-8. Maksudnya adalah mereka-mereka yang motifnya hanya ngejar TF point. Ya. Motifnya hanya berusaha ngakalin. Ya kan? Berhubung motifnya gimana ya? Konsepnya kan belajar dibayar. Benar. Ada kata-kata belajar nih. Benar, Ya benar, kan? benar. Motifnya bukan belajar. Motifnya cuma dapetin TF point. Iya. Motifnya iseng-iseng berhadiah. Kan gitu. Kalau kita bicara motif, berarti kan kalau motif itu apa ya? Pemikiran dasar dong. Iya, betul. Awalnya dong. Iya. Niat Niatan. dari iya kan. Niatan awalnya adalah TF point. Gitu loh. Ya. Sehingga kita bikin peraturan berapapun. Ya. Tadi yang saya bilang nih, Ya. kalau peraturan ada 5, dia akan cari yang ke-6. Dia akan selalu mencari celah. Kita bikin 6 akan keluar yang ke-7, 7 keluar yang ke-8. Iya. Dan seterusnya. Karena motifnya, niatnya sejak awal adalah gimana caranya dapetin TF point. Betul. Saya kebayang nih jawabannya bakal apa kalau Bapak ngomong gitu. Apa? Tapi kan saya menggunakan aplikasi ini supaya saya mendapatkan income. Income itu sendiri dari TF point. Betul. Dengan Ya, mengikuti konsep belajar dibayar.
pemahaman konsep ini nih yang agak repot nih. Betul dong. Konsepnya belajar dibayar. Konsepnya kita ngumpulin analis ataupun mencetak trader. Saat orang niatannya hanya ngumpulin TF point, jadi analis profesional enggak, jadi trader pun enggak. Saya nggak tahu ya. Gini deh, kita bikin lebih konkret. Kita bikin lebih konkret. Satu, yang paling banyak kena ban. Ini saya sebut kali ini. Saya sebut terang-terangan. Paling banyak kena ban adalah mereka-mereka yang asal nyampe target langsung stop. Pasti. Iya kan? Tapi secara polanya kelihatan banget, oh nyampe target stop, nyampe target stop, nyampe target. Begitu lagi loss, agresifnya minta ampun. Iya. Kok mendadak momennya banyak? Kan gitu kan? Iya. Mau bilang nggak ada momen nggak mungkin, itu stop secara sengaja. Benar. Gitu kan? Loss, hajar habis-habisan. Begitu udah ternyata turun medalnya banyak, bikin channel baru. Ya, benar. Betul? Benar. Selalu begitu polanya tuh. Itu motifnya apa? Iya benar. Bisa jadi analis profesional kayak begitu? Enggak. Orang mindsetnya, hajar aja terus. Iya. Kalau loss, bikin aja baru. Iya. Jadi analis profesional enggak? Betul dong? Iya. Untuk untuk proses pembelajaran dia, untuk proses pembelajaran orang itu menjadi trader pun enggak. Iya. Karena saat dia menjadi trader, dia nggak akan mau jalanin itu. Bener. Ini bukan contoh loh ya, ini sudah terjadi loh. Ini yang paling banyak kena ban. Iya. Kena ban, mikir kalau lagi ketahuan, sama nih. Betul. Iya. Cuma diulanginnya terus begitu. Iya. Iya kan? Nah ini kan lari jauh dari konsepnya. Konsepnya belajar dibayar. Belajarnya mana? Ya kan? Konsepnya kita mau mencetak trader ataupun menjadikan orang analis-analis profesional. Dua ini pun nggak tercapai. Iya. Bener sih. Betul? Kalau bicara motif ya udah salah dari awal tuh. Iya. Jauh tuh. Jadi itu langsung tercover sebenarnya dengan satu peraturan doang. Betul dong? Iya. Merugikan orang lain kan gitu kan? Benar. Karena kalau yang seperti ini kita biarin, artinya yang diuntungkan cuma satu pihak. Benar nggak? Benar. Jadi analisnya enggak, jadi tradernya enggak, dipakai sama investor pun enggak. Benar. Iya sih. Iya kan? Kita mengapresiasi orang yang belajar. Iya. Kalau dia serius belajar, kita apresiasi loh. Iya kan? Ngerti. TFO ini bisa di cash out loh. Saya bingung juga ya, gimana lagi biar ngerti di part itu ya gitu. Ya mikir. Ya mikir lah, maksudnya gini. Untuk mengerti part ini, untuk mengerti satu peraturan ini, mikirlah bahwa yang saya lakukan ataupun niatan awal saya mau ngapain, ya kan? Dan apa yang saya lakukan menguntungkan pihak lain apa enggak sih? Bahkan kepake atau enggak untuk diri saya. Jangan coba ngomong duit hasil cash out yang kepake. Iya. Belajarnya dapat nggak belajar? Iya. Jadi analis apa enggak? Jadi trader apa enggak? Tiga-tiganya enggak kok. Enggak ada yang pelajarin. Belajar cara mendapatkan TF point itu namanya. Jadi aliran baru ya. Iya. Iya, dan itu pasti kena ban. Satu pihak doang yang diuntungkan kan? Iya, benar. Iya. Jelas tuh udah. Itu yang paling banyak kena ban. Iya, itu paling banyak sih. Banyak banget sebenarnya sih. Betul. Yang kedua, saya sebut satu lagi. Yang kedua juga cukup banyak kalau ini. Yang? Cukup banyak. Kalau ini sebenarnya agak apa ya? Jadi kayak salah kaprah lah. Salah kaprah. Banyak teman-teman analis kita itu mungkin di sini mungkin niatannya itu baik. Niatannya baik bahwa oh iya saya udah menghasilkan nih, ceritanya channel saya udah bagus. Oke. Saya udah menghasilkan. Ya kan? Terus saya ngeliat teman-teman saya, wah. Oh. Tahu saya nih. Teman-teman saya kalau bisa dapat income juga nih kayak saya nih. Masa nggak menikmati sih? Ya, bisa saya sendiri. Saya ajarin, saya perkenalkan dengan TFF. Benar. Niatan awalnya nolong. Ya, ini Saya udah ngobrol sama beberapa analis nih. Benar. 10 sih lebih yang begini. Iya. Saya udah ngobrol sama mereka. Oke. Bicara langsung saya. Yang tidak mereka sadari adalah mereka ngajarin sih. Mereka ngasih tahu, ini ada aplikasi TFF namanya. Kan cukup ngasih analisa-analisa. Ya, nanti dapat duit. Iya. Yang diajarin adalah metodenya sendiri.
Gimana caranya? Misalkan bilangnya gitu. Gimana caranya? Gampang nih. Kalau kayak begini, di buy. Kalau kayak begini, sell. Nanti TP segini, SL segini. Itu namanya ngasih tahu metodenya sendiri. Iya. Iya kan? Alhasil temen-temennya yang diajarin tadi, sinyalnya kembar semua kan. Sinyalnya sama semua. Bener. Kan? Udahlah tuh. Dia dan teman-temannya dapat inbox. Contoh dia bilang, saya nggak pernah nyontek punya orang. Bener. Saya juga nggak pernah menduplikat. Si Bill juga bilang, saya juga nggak nyontek. Bener. Ini bener. Saya juga nggak duplikat. Gitu kan? Iya. Yang diajarin metodenya situ sendiri, gimana nggak saling kembar gitu kan? Iya. Apa ya Pak, realita lucunya yang mungkin teman-teman coba harus bisa lihat juga adalah kita bisa sampai tahu skenario yang itu loh. Iya, karena udah ya secara sistem itu ketahuan, itu satu. Yang kedua, akhirnya beberapa kita ajakin ngobrol lah. Iya. Beberapa kita ajakin ngobrol, kita bicara, ya ampun. Iya, niatnya baik sih. Serba salah ya. Nolongin temen Serba sih. salah. Iya. Dan sekarang saya ngomong di sini. Niat kalian baik, nolongin temen. Tapi percaya sama saya, sadar nggak sadar itu bukan nolong, itu ngancurin temen. Iya. Mungkin indah di awal doang. Betul. Ya. Ngancurin temen dan ngancurin diri sendiri. Iya. Diri sendiri hancur channelnya. Iya. Band. Iya. Ngancurin temen, kenapa saya bilang ngancurin temen? Sekarang saya balik. Kalau kalian mundurin ke sejak awal saya mengedukasi, pernah nggak saya ngomong benar-benar nih metodenya di sini, buy di sini, sell di sini, TP di sini, sell di sini? Enggak. Iya. Nggak pernah. Saya ngomongin pola ini probabilitasnya tinggi, kita buktikan bareng-bareng, iya. Iya. Iya kan? Benar. Saya ngomong cara saya breakoutnya begini, silakan selebihnya backtest. Benar. Saya ajarin konsepnya loh. Benar. Iya kan? Benar. Biar orang mau memulai belajar. Iya. Selebihnya semua harus backtest loh. Iya. Temukan cara masing-masing. Iya. Benar. Betul? Benar. Mau saya ngomong soal support resistance kayak breakout kayak ngomongin candlestick pattern kayak bahkan dari waktu itu kita sempat bikin video tentang double top. Iya. Iya benar. Bahkan teman-teman di 21 apapun. Kota juga tahu kok itu. Betul. Iya. Nggak ada yang benar-benar saya suapin, semua udah diaduk, udah jadi tinggal makan, tuh nggak ada. Yang gitu kan? minta begitu ada. Yang minta begitu saya cuekin. Iya. Pasti. Iya benar. Gitu kan? Bahkan, jangan tanya. Kalau yang minta begitu ada yang saya bilang, katanya mau nolong, kasih aja metodenya. Kayak dalam hati itu saya mau ngomong, bodoh amat. Gitu kan? Sesekali nggak apa-apa kok nggak dalam hati. Iya. Nggak, itu serius, itu bukan nolong loh namanya. Iya. Kalau kita benar-benar mau menolong orang, kasih tahu jalannya gimana, biarin dia yang jalan, bukan kita gendong. Ya. Kalau orang kita gendong sampai kapanpun, dia akhirnya nggak pernah bisa. Dia nggak pernah benar-benar mengerti kenapa harus ngelakuin itu. Sampai kapanpun minta digendong. Betul. Ya. Sampai kapanpun minta digendong, sampai kapanpun minta disuapin. Emang nggak pengen jalan sendiri? Emang nggak pengen makan sendiri? Ya. Kan gitu. Benar. Dan suatu saat ada perubahan karakter market, itu orang nggak ngerti mesti ngapain. Wah. Karena semua serba disuapin. Hancur di tempat tuh. Betul dong? Benar. Itu yang saya maksud, sebenarnya kalian nggak menolong mereka loh itu. Iya. Itu menyesatkan loh. Iya. Gitu, bayangin kalau misalkan sekarang kita tolongin dengan cara seperti itu, oke lah mereka menuai hasil, mereka lolos. Tapi mereka nggak ngerti nih, mereka nggak melalui proses backtestnya, mereka nggak melalui proses pencarian metodenya, nggak melalui proses naik turunnya kayak apa gitu kan. Suatu saat tadi saya bilang ada perubahan range lah, perubahan karakter market lah, apapun, ya kan. Tiba-tiba mereka yang tadinya udah mendapatkan hasil konsisten, atau bahkan mungkin udah resign dari kerjaannya masing-masing. Waduh. Tetap mereka nggak tahu mesti ngapain. Benar. Betul nggak? Benar. Apa nggak hancur hidup orang? Hancur. Sementara kalau kalian pakai konsepnya kita, kalian samain sama kita caranya. Ngajarin bener-bener, yaudah ini step by stepnya begini. Ya kan? Temuin polanya. Pola yang probabilitasnya tinggi, cari metodenya. Cari cara entry exitnya. Setelah itu kembangin lagi ke pair lain terus. Biarin dia yang berusaha. Maka dengan sendirinya dia bisa berkembang. Dia punya modal sendiri. Betul. Iya. Awal dia udah bisa jalan, berikutnya dia bisa lari. Itu cara ngajarin. Benar. Gitu loh. Memang akan selalu indah di awal doang sih ya. Iya, jangan tiba-tiba
pergerakan market berubah. Makanya sekarang atau saya balik deh. Kalian dapetin metode nggak gampang loh. Yeah. Proses kalian dapetin metode, proses kalian gulat koprol-koprol salto-salto sama market. Ya kan berperang sama market sampai akhirnya ketemu apa yang kalian punya sekarang. Iya. Terus dikasih aja begitu ke teman. Iya. Dengan landasan nolong. Aduh. Bener. Itu konyol loh. Gitu kan? Bener. Lagian nggak ada juga sih orang yang bakal ngasih apa ya, resep rahasia dia bulet-bulet. Nih silakan. Iya. Nah itu dia. Mau dibilang itu resep rahasia sekalipun. Kalau kita hanya langsung ngasih hafalannya. Ya. Hafalan dalam artian, nih ya. Beda. Kalau udah tembus ya, segini, sini by, SL sekian, TP sekian. Benar. Ini dimaksud resep kan? Iya. Tapi nggak ngasih landasan berpikirnya. Benar kan? Iya. Orang nggak benar-benar bisa jalanin juga loh. Iya, benar. Itu. Benar. Iya sih. Itu benar-benar harusnya masuk tuh kalau yang itu tuh. Betul. Karena kalau paham tuh beda. Paham beda. Iya, mau situasi kayak apapun kita ngerti harus gimana. Betul. Ya. Jadi tolong dibuang jauh-jauh nih kebiasaan-kebiasaan yang kayak begini nih. Dan sama ujung-ujungnya balik ke satu peraturan doang kan. Merugikan pihak lain. Benar. Bahkan merugikan diri sendiri itu. Iya. Ujung-ujungnya diri sendiri juga jadi korban. Oh iya dong. Perjuangan ya kan. Betul. Habis semuanya. Ingat saya pernah bilang waktu itu. Kita berteman kan. Kalau bisa tuh kita pilih lingkungannya. Ya. Bertemanlah sama mereka yang sama-sama mau berkembang. Bukan berteman sama mereka yang maunya terima beres. Ya. Kalau yang modelnya terima beres. Terus semua bilangnya, gak asik lu. Tolongin kayak, bantuin kayak gitu. Jangan jadiin temen. Serius, jangan jadiin temen. Kalau itu saya setuju tuh Pak. Cuman, balik nih. Dari saya kemarin ngobrol sama klien-kliennya kita. Ya. Sejujurnya setiap kali ngobrol sama mereka tuh saya seneng banget. Karena kayak, mereka benar-benar bisa menikmati hasilnya. Betul. Yang saya lihat kan, karena kan mereka menceritakan proses mereka mencari channel-channel yang sesuai dengan karakter mereka. Itu yang harusnya teman-teman analis juga bisa lihat. Ini tuh ekosistemnya tuh benar-benar ketemu loh. Betul. Jalan loh ini loh. Kalau kita nggak jalaninnya dengan baik, niatannya tadi ya Pak? Iya. Nggak kecemplung nih kita ke ekosistem yang ini nih. Benar. Ya kan? Benar. Kalau saya malah kemarin setelah nonton ya, terus terang karena saya nggak ketemu sama teman-teman investor kita, saya nonton, kesenangan saya malah beda. Oh ya? Kesenangan saya adalah, gimana ya, kayak saya ngerasa bahwa, akhirnya makin banyak nih orang-orang yang ngerti jalan pikiran saya, ngerti kenapa saya begitu mencintai trading forex. Saya merasakan itu sih waktu ngobrol sama mereka. Gitu loh. Walaupun ternyata bisa ada bulan lagi loss. Harus pakai stop loss, bisa kalau ada consecutive loss, consecutive profit, tapi ini toh forex. Iya, itu saya ngerasain banget. Iya. Jadi saya dari tatapannya mereka, dari ekspresi mereka, saya ngerasa bahwa akhirnya teman-teman pada melek. Inilah forex yang sebenarnya. Iya. Gitu. Bahkan ada salah satu klien kita ada di dalam video itu. Saya ngobrol sama dia, habis itu ngopi bareng. Dia bilang, saya jujur Bang Will akhirnya ngerasain ini yang namanya, begini tuh trading for living. Itu kan? Sampai saya, sekarang berasa kata dia. Iya. Saya bener-bener gak ngeliatin chart kata dia. Bener-bener fokus sama strategi di awal aja. Iya. Itu kayak kepuasannya tuh beda gitu ya Pak, dengerinnya gitu. Makanya, gitu. Kalau dulu saya doang yang ngomong trading for living lah, nggak usah ngatin chart dulu, kan saya kayak orang gila ya. Bener kan? Orang kan nggak percaya dipikir. Bener. Semua yang di YouTube punya metode banyak. Ya kan ngatin chart melulu, baru dibilang trader. Iya. Kan? Nah sekarang percaya kan? Bahwa trader yang sebenarnya nggak begitu. Itu happy banget. Cuman di balik ini juga, setelah video itu muncul kemarin, dan mungkin setelah pembicaraan kita ini juga, di waktu bersamaan pasti juga ada teman-teman yang mungkin baru lihat nih video TF. Oke. Yang mungkin akhirnya melihat,
belajar malah dibayar. Oh, di TF ada analis. Mereka ini kan buat saya akan jadi penerus-penerus baru nanti nih. Betul. Orang-orang baru yang kita nggak tahu nih akan sampai level mana kan. Betul. Ya mungkin sekarang baru mulai newbie, ya kan. Apa yang sekarang kan Bapak benar-benar ya kita sama-sama melihat ekosistemnya ketemu nih, ya kan. Apa yang bakal Bapak sampaikan ke mereka untuk mereka yang mungkin gelasnya mungkin masih kosong. Oke. Satu, ingat konsepnya belajar dibayar. Garis bawah ini, belajar. Dan itu dulu yang terpenting. Yang kedua, tujuan dari belajar kita adalah antara menjadi analis atau menjadi trader. Dan dua-duanya hasilnya luar biasa kok. Dua-duanya hasilnya gede. Gitu, nggak usah harus milih salah satu dari awal tuh nggak perlu. Ketiga, nggak usah buru-buru mau dapat hasil. Nggak usah buru-buru mau dapat hasil karena yang namanya belajar ada proses. Laluinlah proses belajar yang semestinya. Dengan bahwa temuinlah polanya cari metode dari pola itu sendiri, kan laluin forward test di TFF, laluin segala macam kondisi market, bangun portofolionya, latih kebiasaannya. Udah, jangan maunya prosesnya instan. Itu yang paling penting. Jadi niatan dari awalnya memang untuk menjadi analis atau menjadi trader. Setuju. Itu yang terpenting. Uang akan mengikuti. Setuju. Dengan sendirinya. Setuju. Jadi kita tetap optimis lah dengan circle. Oh sangat. Circle yang makin gede. Buat teman-teman semua, it's now or never and change your life. Bye.